Masih di Q&A, ini menarik sekali karena aku jujur suka aja kalau bicara soal mental health ya, karena kita bisa berbagi di situ sebagai sebuah support system. Biasanya kita dapat inspirasi, apalagi ketemu Marshanda yang sudah mengalami banyak pasang surut kehidupan ya. Tapi ada satu hal yang aku sangat penasaran. Kalau roller coaster punya safety belt Marshanda, apa sabuk pengaman Marshanda dalam menjaga kesehatan mental? Support system di sekitarku sih, orang-orang di sekitarku. Iya, orang-orang itu terdiri dari keluarga, sahabat, lingkungan kerja terdekat, dan juga konselor-konselor, psikolog gitu ya. Jadi ada beberapa orang. Jadi memang orang-orang yang membantu aku secara personal, tapi secara ilmu juga mereka memperkaya aku untuk bisa menjadi safety belt buat diriku sendiri gitu. Oleh karena itu kan Marshanda bikin safe space ya? Yes, itu safe space. Itu kayak support group. Kalau kita lihat kan di Amerika banyak support group untuk kayak alkoholik, kayak Alcoholics Anonymous. Untuk drug addict tuh ada namanya Narcotics Anonymous. Nah aku bikin safe space ini untuk orang-orang dengan concern mental health. Mereka nggak harus terdiagnosa, mereka nggak harus punya mental condition apapun, bipolar, apapun, skizofrenia, nggak harus. Tapi at least mereka pernah mengalami stres, trauma yang belum disembuhkan, mereka boleh gabung. Dan itu terdiri dari 10-15 orang, satu sesinya 3 jam, semua orang dapat giliran untuk sharing apa yang mereka mau sampaikan. Berhubungan dengan kesehatan mental dan journey healing mereka. Fenomena di masyarakat ini kan dunia terbuka informasi media sosial banyak yang kemudian tuh muncul edukasi-edukasi tentang ilmu-ilmu diagnosis. Oh ini ciri-ciri orang NPD, ciri-ciri orang punya mental health itu banyak banget teori yang sekarang bertebaran. Nah itu gimana sih caranya agar kita mendeteksi itu? Karena kan kadang juga ada bahayanya loh kalau masyarakat tanpa ada bimbingan kemudian terlalu cepat untuk self-diagnose gitu loh. Memang self-diagnose itu nggak boleh. Oh nggak boleh? Why? Nggak boleh. Kenapa? Karena yang punya wewenang mendiagnosa itu hanyalah psikolog klinis dan psikiater. Untuk mendiagnosa itu kan kita perlu observasi dulu orang ini 1 bulan sampai 6 bulan ke belakang dalam hidupnya tuh dia ngapain aja. Apakah dia masuk ke dalam gejala-gejala yang berada dalam daftar. Oke, dia masuk ke dalam kategori skizofrenia misalnya. Terus harus diinterview lingkungan terdekatnya. Harus dicari tahu masa kecilnya apakah dia pernah mengalami pelecehan misalnya, pernah mengalami bullying misalnya. Nah ini ada nih, Safe Space by Marshanda, Healing Support Group ya. Ini siapa aja yang bisa masuk di sini sih sebenarnya? Jadi aku siapa aja sih sebetulnya. Jadi aku post di sosial media aku, lalu yang daftar akan masuk gitu. Nah misalnya Bang Hensat atau Gian begitu, tiba-tiba kena keresahan, kecemasan akut, langsung kontak Marshanda, langsung bisa tuh? Bisa. Mungkin kalau kita ditanya sekarang, jawabannya tidak. Tapi yang kadang-kadang orang lupa kan, tidak mengetahui bahwa dirinya sedang merasa cemas. Yes. Tidak menyadari bahwa dirinya sebenarnya membutuhkan. Ya, atau tidak menyadari dirinya masih grieving, masih marah. Betul. Jadi yang kena getah orang-orang sekitarnya. Betul. Nah itu banyak terjadi kan. Ya makanya saya sengaja dijauhkan ini karena saya bisa kena getahnya. Itu pentingnya kehadiran saya di sini ya. Betul. Ada yang menenangkan. Saya punya pertanyaan tadi, mohon maaf kalau kurang berkenan ya, Marshanda. Arti uang buat kamu tuh apa ya? Uang itu kayak amplifier ya. Jadi seseorang punya sifat, misalnya nih, seseorang yang ketika tidak punya uang dia itu pelit dan serakah. Saat dia punya uang banyak, dia akan amplified sifat itu. Akan menjadi orang yang semakin pelit dan semakin serakah. Jadi uang itu kayak semacam alat. Orang yang saat tidak punya uang dia itu dermawan, suka memberi, suka berbagi. Saat dia punya uang banyak dia akan semakin dermawan, semakin suka berbagi. Dan uang adalah tools, alat untuk membuat itu menjadi amplified. Apa sih dalam hidup kamu saat ini ya, saat ini yang terkini yang bisa membuat kamu itu paling merasa cemas, resah, takut itu ada nggak? Hal apa? Melihat anak perempuanku yang udah menjadi ABG dan menyadari bahwa dia akan bertambah besar dan akan menjadi seseorang yang ya udah dia punya hidupnya sendiri. Dan aku sebagai ibu tuh mesti belajar untuk mengurangi attachment dan menyadari setiap aku kayak oh ini attachment nih, aku kayak ngerasa kehilangan dia, padahal hidup dia milik dia gitu ya, anak itu titipan gitu. Dan kembali ke wisdom itu lagi, itu kadang-kadang memberikan anxiety gitu, karena sebagai ibu kan pasti naluriahnya pengen deket terus sama anak, pengen protect anak, pengen melindungi anak terus-menerus gitu kan. Tapi ketika dia udah makin nggak bisa ditolak kenyataan bahwa dia bertumbuh terus, ya itu challenge lah ya buat aku gitu. Nah, Marshanda ini kan menarik ya, kamu punya keresahan dan kecemasan sendiri tadi soal anak atau mungkin dengan berbagai macam aspek lain. Terus kamu mencoba untuk menciptakan support system bagi orang lain begitu.
Tapi masalahnya juga tidak semua orang tuh bisa seberuntung kamu atau ketemu sama kamu terus dapat support system. Di luar sana tuh masih banyak orang yang mungkin memiliki depresinya sendiri atau tekanan sendiri. Itu bagaimana sih sebenarnya in real life itu kita bisa menemukan support system yang terbaik? Kadang kan orang sudah terjebak dalam sesuatu circle atau lingkungan tapi dia nggak sadar dan nggak tahu ini tuh baik buat dia atau enggak. Itu gimana cara biar bisa mendapatkan support system yang bagus? Memiliki mindset bahwa support system itu bukannya apa yang dikasih ke kita. Support system itu sesuatu yang bisa kita buat, bisa kita ciptakan. Support system tuh nggak fix. Lo lahir dalam keluarga A, lo akan selamanya sampai mati sama mereka. Enggak. Kita bisa memilih chosen family, keluarga yang kita pilih. Lalu kita jadikan kayak 5 orang terdekat kita ini orang-orang yang kita mau, orang-orang yang kita pilih, orang-orang yang kita tentukan yang punya kepribadian seperti yang kita pengen jadi kayak gitu. Lalu kita kumpulin 5 orang ini, kita jadilah mereka sahabat-sahabat kita jadiin mereka orang-orang terdekat kita dan influence terbesar dalam hidup kita buat kita gitu. Jadi kita nggak kayak stuck dalam toxic family atau toxic friends, itu sesuatu yang menurutku bisa diubah, bukan sesuatu yang kayak fix lo terjebak dalam situ selamanya sampai mati lo akan di situ. Kita punya kuasa untuk merubah orang-orang ini menjadi orang-orang yang berbeda, orang lain gitu. Iya, tepuk tangan. Itu relate banget dengan keadaan sekarang ya. Silakan Kamer. Nanya, berhubungan dengan Sienna. Kan sekarang Sienna udah tinggal bersama Marshanda ya. Ada nggak sih yang berbeda dari habit atau cara kehidupan kamu sehari-hari sebelum dan sekarang setelah Sienna tinggal bersama kamu? Ada banget. Apa? Selama 11 tahun sebelumnya kan aku tinggal sendirian ya di rumahku sama asisten aja. Jadi perbedaan yang paling jelas adalah kulkas. Biasanya selalu kosong, karena aku selalu pesan online makanan. Sekarang kulkas penuh karena aku masak terus tiap hari buat Sienna. Itu satu. Terus aku jadi sering ngeliat kamar berantakan. Kan Sienna lagi masih remaja ya, jadi kayak soal beres-beres kamar kan dia belum terlalu care dengan itu. Atau memang dia tipe yang berbeda dengan aku lebih yang organize, rapi, teratur. Sienna tuh tipenya cuek gitu, dan dia nggak apa-apa dengan kamar yang, ya udah bajuku di sini, handphoneku di situ gitu loh. Nah itu tuh jadi sesuatu yang, oke, ini bagian dari hidupku sehari-hari gitu. Dan juga tentunya peranan ibu yang aku jadi bisa mengimplementasikan bener-bener setiap hari gitu. Dan itu membuat aku hektik tapi bahagia banget gitu. Ada ketakutan nggak misalnya ada jejak digital yang nggak pengen anakmu lihat atau anakmu nonton tuh pernah ada ketakutan gitu. Aduh jangan sampai deh dia ngelihat gue yang kayak gini gitu. Enggak sih, jadi journey aku tuh aku pengennya anakku tahu ya. Dan apa pembelajaran yang aku ambil dari chapter hidup yang itu, aku pengen dia juga tahu apa pembelajaran itu buat aku gitu. Jadi dia mengenal aku tuh sebagai manusia juga gitu. Bicara soal manusia, bagaimana cara Kak Caca dengan Sienna menjalin sebuah komunikasi? Karena ibu dan anak tuh kadang-kadang komunikasinya nggak pas. Orang tua merasa kita lebih tahu daripada anak merasa tahu apa sih tentang zaman sekarang. Nah, bagaimana Kak Caca dengan Sienna atau terutama Kak Caca membangun komunikasi dengan anaknya? Aku memberi ruang sih ya, apalagi Sienna kan sudah remaja ya. Memberi ruang untuk dia sharing dan jangan sampai dia takut untuk terbuka sama aku gitu. Jadi kalau dia memberikan informasi tentang temennya, tentang hidupnya, tentang lingkungannya itu aku tidak ngejudge gitu. Nggak memberikan judgement, nggak memberikan reaksi yang panik, yang langsung melarang, langsung mendikte. Jadi dia ngerasa dengan aku tuh dia bisa bersandar gitu loh. Dan kalau dia butuh nasihat dia akan bilang gitu. Dan itu yang aku rasa bisa membangun trust dari anak ke orang tuanya salah satunya. Ibu adalah satu orang my favorite people in this world. Itu sweet banget. Ya, kembali di Q&A pemirsa, masih bersama Marshanda dan 3 panelis yang luar biasa. Nah, kalau tadi sebelumnya kan kita bicara soal Sienna, salah satu hal yang membuat Marshanda itu lebih lengkap lagi ya kebahagiaannya. Nah, aku mau kasih lihat ke pemirsa dan teman-teman di sini seperti apa sih kedekatan Marshanda dengan Sienna. Kita lihat yang satu ini. Please welcome Sienna. So we were planning on making a video, and I'm like, Apa kamu ngomongnya yang jelas? we were planning to make a video, and we were like,
what should we make? What should we make? All right, so get ready, okay? My hair was blonde and I was looking like I was really mad because I was so into the emotion. And I was just like, So guys, acting like I'm performing. guys, So it's not like don't believe in that video, okay? Her emotions are happy. She's really into it. She's not mad or anything. She's not mad to the YouTube community. Wow. Keren banget ya Sienna ya, pinter dan kamu benar-benar mendidik dia tuh apa adanya banget ya. Bisa melihat segala sesuatu Otentik. itu. Ya bukan lebih ke otentik menjadi dirinya sendiri. Aku mesti merayakan itu gitu untuk menerima dia secara otentik. Kamu ingin dia itu nanti seperti apa sih gambarannya di masa yang akan datang tuh? Yang pasti aku pengen bonding antara aku dengan dia ada terus sebagai ibu dan anak. Kalau dia mau jadi apa, itu aku serahkan kepada dia ya, menurut perjalanan hidupnya sendiri, menurut pencarian-pencarian yang akan dia temukan nanti di masa depannya dari sekarang. Dia mau jadi apa, itu aku serahkan kepada dia. Selama itu ya baik, bermanfaat dan tidak merugikan orang lain, ya aku akan mensupport dengan cara yang terbaik yang aku bisa. Wow, luar biasa ya. Nah, tadi soal kedekatan Marshanda dengan Sienna ya, dan tidak hanya itu saja, ada nih yang sangat ngefans ingin mencurahkan isi hatinya untuk Marshanda. Kita akan lihat video yang satu ini. Hai Ibu, ini Sienna. Kaget ya lihat aku. Ibu itu menurut aku she's my role model. Dia inspirasi hidup lah di ibu aku. Terus juga my role model, someone I look up to juga, someone I respect juga. Terus seorang yang aku sangat sayang. Mudah-mudahan seumur hidup ibu sama aku aja, gak usah mati. I hope you will be with me forever because like ibu adalah satu orang my favorite people in this world. So I hope you stay with me forever and will love me forever. Okay, bye bye ibu. Have fun. Oh my god, mau nangis. Itu sweet banget. Gimana melihat sosok anaknya sangat begitu mencintai Marshanda ya. Berasa loh ya sampai sekarang. Kamu ibu yang sukses menurut aku. Tepuk tangan buat Marshanda. Terima kasih, amin. Gimana tadi ngeliat Sienna? Dia sering mengungkapkan itu juga kah sehari-hari? Iya, jadi waktu aku ulang tahun bulan Agustus lalu tuh dia nulis surat, dia bilang salah satu kalimat yang dia ucapkan adalah ketika aku ditanya siapa role model atau panutan aku dalam hidup aku, kalau anak-anak seumurku tuh pasti mikirnya selebriti siapa gitu. Nah, I don't think of any celebrities, I think of you, dia bilang gitu. Jadi tuh aku berkaca-kaca kayak sekarang gitu, karena ngelihat anakku menjadikan aku panutannya. Jadi itu sesuatu yang wow banget dengan segala kekurangan dan kelebihan yang dia tahu aku milikin gitu loh. Semoga Sienna lihat ya, mamanya happy loh malam ini. Thank you ya Sienna videonya. Semoga buat Sienna. Itu surprise loh. Itu surprise, aku nggak tahu bakal ada itu. Aduh, tapi ada satu hal juga yang aku ingin tanya ke Marshanda. Setelah nih semua lintasan roller coaster yang sudah dilewati, apa arti kebahagiaan buat Marshanda di malam ini, sampai malam ini? Oke. Happiness ya, kebahagiaan itu sesuatu yang sementara. Kebahagiaan itu bukan sebuah goal. Jadi nggak ada tuh kayak dia tuh happy ya orangnya. Nggak, aku nggak percaya itu. Oh ya? Dan aku pengen deh, cita-citanya mau jadi apa? Aku mau jadi orang yang bahagia. Jadi maksudnya bahagia terus gitu, itu impossible menurutku. Pasti kita, bahagia tuh temporary dalam arti dia itu adalah sebuah state yang pasti akan berubah-berubah dalam satu hari aja. Bisa kita jam 12 happy, jam 13 kita kena macet, kita bete, berubah happiness-nya itu bisa. Jadi happiness itu bukan goal, jadi artinya happiness adalah sebuah kondisi perasaan yang temporer. Artinya itu buat aku. Sebenarnya kamu punya nggak sih orang yang kamu idolakan, menjadi inspirasi kamu hingga jadi Marshanda yang sekarang, ada nggak? Membuat kamu bisa memiliki pandangan-pandangan yang dewasa seperti ini dan bijaksana. Kayak Sienna deh, dari sebelum dia lahir ya. Karena aku kan lahirin Sienna tuh umur 24 atau 25 gitu. Dari umur 18 aku tuh udah konseling, ketemu psikolog, healing luka batin di masa lalu, trauma-trauma segala macam. Dengan bayangan kalau nanti aku punya anak, aku nggak mau nerusin luka batin ini ke anakku. Dan jadinya melalui perjalanan healing itu aku nemuin banyak banget ilmu, wisdom, menjadi ya Marshanda yang sekarang semua tuh karena anakku. Pertanyaan yang pas off cam tadi, mungkin bisa Kak Caca bisa jawab.
bagaimana kita bisa mengetahui, ya tadi kan, Kalau kita butuh datang ke psikolog, mungkin datang ke psikiater. gimana caranya kita tahu kalau kita tuh mentalnya lagi sakit? Nah iya, tadi itu pertanyaannya menarik juga. Karena orang kan tadi kita bahas, kita kadang-kadang nggak merasa kita punya ada masalah. Nah kapan kita bisa tahu dan bagaimana caranya tanpa kita mengetahui datang gitu loh. Oke, ini safe space banget nih. Silakan. Sebetulnya itu dari rasa terpanggil sih ya. Karena ada aja orang yang udah dikasih tahu misalnya sama pasangannya dia berkali-kali. Kalau nggak konseling kita cerai misalnya gitu kan banyak tuh. Tapi ada aja yang tetap nggak mau gitu. Jadi ada aja yang udah dapet panggilan itu secara volumenya keras banget ngasih tahu tapi tetap aja nggak mau memperbaiki diri gitu. Tapi ketika ngerasa terpanggil bahkan belum ada yang ngomong ngasih feedback aja, itu kita udah ngerasa, udah ngecek diri. Ini kayaknya ada yang salah nih dengan diri gue, tapi nggak tahu juga sih benar apa enggak. Coba deh gue cek, terus ngobrol lah. Pertama mungkin ngobrol kasual, kayak kasual dengan orang yang ngerti psikologi. Terus lama-lama jadi dengan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan healing. Terus lama-lama jadi konseling. Itu kan kita jadi mengenal banyak tentang diri kita sendiri dan tahu bahwa oh actually ada beberapa hal yang I am not okay nih. Tapi it's okay untuk jadi orang yang punya part-part yang nggak okay. Dan itulah faktanya semua orang sebetulnya. Nah, ini menarik ke Kak Mary. Kak Mary kan motivator yang sering ditanya orang, dijadiin tempat untuk konsultasi, bahkan tempat sampah orang curhat ya kan. Nah kalau melihat Marshanda, ada nggak Kak yang mungkin sesuatu yang juga Kak Mary ini mungkin ingin tanyakan ke Marshanda yang selama ini mungkin Kak Mary, kan ada orang tuh yang kadang tuh pengen tanya, bukan ditanya terus gitu. Ada nggak Kak? Iya. Pasti ya, sebenarnya ada banyak hal yang saya juga belajar dari Marshanda. Aku ingat banget beberapa tahun lalu ketika kita ngobrol, satu hal yang kamu sharing itu tentang framework. Untuk bisa damai dengan orang lain dan juga damai dengan diri sendiri. Say sorry, I forgive you, thank you, and I love you gitu. Jadi banyak hal yang menurut saya itu menjadikan diri kamu yang sekarang gitu. Nah mungkin satu pertanyaan yang buat karena jadi bukannya nanya malah jadi kita malah ini ya malah jadi sharing ya. Mungkin aku pengen tanyakan seperti ini aja deh. Aku ngelihat bahwa narasi itu penting banget karena narasi kita terhadap hidup itu akan menentukan kita bahagia atau kecewa. Semua orang punya banyak cara untuk melabel kamu, bukan melabel sih. Kayak contohnya, oh hidup kamu tuh roller coaster. Atau enggak, oh hidup kamu tuh seperti ini. Tapi kalau kamu bisa mendeskripsikan diri kamu sendiri dan kehidupan kamu, sesungguhnya menurut kamu narasi apa sih hidupnya seorang Caca? Indah. Indah. Aku dan hidupku. Aku dan ceritaku, itu indah. Dan aku yang memilih untuk melihat itu gitu. Caca sendiri sekarang sudahkah merasa berada di titik yang diinginkan sekarang? Atau ada yang masih belum tercapai? Kalau misalnya aku ditanya misalnya aku mati malam ini apakah aku akan nggak apa-apa gitu ya. Maksudnya apakah aku udah merasa puas dengan hidupku, aku sudah merasa bahagia gitu, aku udah ngerasa apapun semua yang aku lakukan udah aku lakukan, yang aku mau lakukan sudah aku lakukan apa belum, orang-orang yang aku cintai udah tahu apa belum kalau aku mencintai mereka. Aku ngerasa setiap hari dalam hidup aku, misi per hari aku adalah itu, melakukan cita-citaku, mengekspresikan ke orang-orang yang aku sayang, aku mencintai mereka, mengapresiasi mereka. Jadi kalau aku mati malam ini aku ngerasa aku akan gak apa-apa. Ya, bicara soal mengekspresikan cinta ke orang-orang yang tercinta. Misalnya mereka lagi nonton nih Marshanda. Ya. Apa yang akan kamu katakan malam ini ke mereka? Oke. Aku mau bilang terima kasih. Karena kamu dan kalian adalah alasan kenapa aku menjadi diriku yang sekarang. Yang mudah-mudahan punya cerita hidup yang nyata, contoh nyata, sekaligus ilmu-ilmu yang aku pelajarin untuk merubah dan menyentuh hati kalian atau mungkin merubah hidup kalian dan jadi orang yang bermanfaat buat banyak orang mudah-mudahan ya, amin. Wow, luar biasa. Thank you ya Marshanda untuk segala sharing. Kalau boleh dibilang judulnya memang Life is Roller Coaster, tapi di sini kita juga melihat bahwa ternyata memang benar kok cinta adalah obat dari segalanya ya nggak sih? Nah mungkin Bang Hensas closing statement untuk Marshanda malam ini? Ya saya banyak belajar justru. Jadi Anda adalah narasumber kesekian yang memberikan pelajaran sangat penting dalam hidup saya dan
saya akan berusaha menjadi orang yang lebih baik hari ini. Luar biasa banget. Tepuk tangan untuk Bang Hensat. Oke, thank you banget Kak Mary. Iya, Tuhan sayang banget sama kamu. Nggak semua orang bisa diberikan kesempatan untuk hidup naik turun roller coaster dan seunik itu. Dan saya selalu bilang bahwa you are great. Setiap tikungan yang ada di roller coaster selalu ada pembelajaran. Setiap turunan itu membawa kekuatan. Dan ketika kita di puncak, disitulah kita diingatkan untuk selalu mensyukuri. Dan hidup itu memang sesungguhnya sangat-sangat indah. So thank you for sharing. Thank you Kak Mary. Gian, silahkan. Terima kasih sudah memberitahukan ke teman-teman bahwa kunci dalam menjalani kehidupan adalah tahu apa tujuan kita hidup. Terima kasih Kak Caca. Oke, ini yang terakhir kalau tadi ekspresi cinta untuk orang-orang yang tercinta, mungkin Marsyanda, Caca punya pesan untuk teman-teman anak muda di luar sana atau pemirsa Q&A Metro TV malam ini, silakan Marsyanda. Aku pengen kasih tahu aja ke terutama generasi-generasi Gen Z, Alpha, bahwa apa yang sangat keras suaranya kita dengar atau apa yang trending itu belum tentu merupakan sesuatu yang pasti dia adalah ilmu yang baik buat kita. Jadi segala sesuatu yang punya wadah diberitakan besar-besaran belum tentu itu selalu menjadi edukasi yang patut kita jadikan panduan hidup kita. Nah kalau kita mencari panduan-panduan itu kita mesti lihat sumbernya, kita mesti lihat siapa orangnya, kita mesti lihat isinya untuk menjadikan itu panduan hidup buat kita, itu aja sih. Wow. Terima kasih sekali Marsyanda. Terima kasih kakak-kakak, Bang Hensat, Kak Mary, Gian yang juga... Kamu nggak ada closing statement buat Caca? Aku malam ini benar-benar closing statement aku ya, aku berterima kasih setiap narasumber Q&A, salah satunya sekarang adalah Marsyanda, selalu terus mengingatkan aku tentang yang namanya kebijaksanaan dan juga cinta itu sendiri melalui narasumber dan panelis yang luar biasa. Pemirsa dan teman-teman di sini, kalian ada di sini adalah sebuah bentuk cinta dan kita bisa saling berbagi, menginspirasi. Semoga pemirsa yang ada di rumah juga bermanfaat. Edisi kali ini tentang Marsyanda dan kisah hidupnya. Life is roller coaster tapi life is beautiful also. Tepuk tangan ya buat Q&A. Gimana? Bagus dong closing statement gue. Betul. Hebat banget itu. Dan ini membuktikan bahwa yang awalnya marah-marah terakhirnya bisa bahagia dan Happy ending. Emang beda. Kalau motivator. Motivator emang beda ya. Oke, terima kasih semuanya. Sangat happy banget. Ini aku rasain. Terima kasih juga pemirsa sudah ada di Q&A. Kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih. Thank you Marsyanda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.